membawa Indonesia ini jauh lebih maju lagi. Makanya saya memutuskan saya dukung Mas Ganjar. BEM ramai-ramai undang Ganjar Prabowo Anies debat. Ini kata Ketua KPU. Tidak hanya membangun gedung, tapi kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN, itu adalah cerita masa depan Indonesia. Kita akan bicara sistem transportasinya dengan teknologi baterai yang kemudian nol karbon, ya, dalam arti tidak ada polusi, kalau direduce sebanyak-banyaknya. Kita bicara pengolahan sampah yang jauh lebih baik. Kita berbicara semua energi yang tidak berbasis pada sumber daya mencemari, itu dalam masa depan. Dengan infrastruktur dan untuk informasi yang baik, seluruh imajinasi dan kreasi akan berkembang di sana. Sehingga dugaan saya, banyak kreatif hal nanti akan muncul di sana, dan anak-anak yang punya potensi dalam mengembangkan dan mengendalikan dari tempat-tempat itu. Sudah banyak contoh seperti Silicon Valley begitu, antara lain. Pak Said Abdullah menyatakan bahwa bisa ada kemungkinan Pak Ganjar dengan Pak Anies bergabung. Semua kemungkinan selalu ada. Apalagi ini kan masih dinamis, masih cair. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Ya itu Mbak, jadi saya kan berusaha untuk enjoy, tapi juga bertanggung jawab. Saya harus memilih sesuai dengan hati saya, tapi juga sesuai dengan yang menurut pandangan saya bisa membawa Indonesia ini jauh lebih maju lagi. Makanya saya memutuskan saya dukung Mas Ganjar. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu. Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu. BEM di berbagai kampus mengundang terbuka sejumlah nama yang akan berlaga di Pilpres untuk debat di kampus. Lalu bagaimana dengan sikap KPU? Dalam pandangan saya, Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo belum siapa-siapa dalam konteks pemilu presiden atau Pilpres 2024.
Mengapa demikian? Karena pendaftaran bakal pasangan calon presiden belum terjadi dan akan dilakukan pendaftaran bakal pasangan calon pilpres nanti bulan Oktober 2023, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan Kamis 24 Agustus. Dalam konteks pencalonan terdapat 3 tahapan, yaitu rekrutmen dan seleksi di internal partai, dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran bakal pasangan calon pilpres 2024 oleh partai politik ke KPU atau nomination. Seseorang disebut sebagai bakal calon bila orang itu daftarkan oleh parpol ke KPU, dan seseorang disebut sebagai calon pada saat dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan ditetapkan calon tetap sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, ucap Hasyim Asy'ari. Saat ini masih bulan Agustus 2023 dan belum masuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024. Jangankan jadi calon, sebagai bakal calon presiden saja belum, ujar alumnus FH Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto itu. Karena itu, kata Hasyim, maka Anies, Ganjar, dan Prabowo masih bebas silaturahim, diskusi, dan debat dengan siapapun dan bertempat di mana saja, termasuk dalam kampus. Aktivitas tersebut tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, pungkas Hasyim.